Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo minasan konnichiwa, Rini Rizka des. Alright guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Alright guys. Jadi ini adalah konten yang sebenarnya gue jarang buat guys. Gue jarang banget buat konten-konten yang kayak gini gitu. Tapi kalau gue lihat tuh ya, gue lihat tuh kok youtuber perempuan tuh ya pasti bikin yang kayak review ini what's in my bag ini gitu kan. Nah, gue pengen nyantolin satu video kayak gitu di YouTube channel Rumeliska juga gitu guys. So I hope you enjoy it. So di video kali ini gue sebenarnya mau nge-review sesuatu barang yang kemarin gue sama suami tuh beli. Dan sebelum gue beli barang ini, gue juga pastinya udah mikir-mikir banget gitu kan. Karena yang gue beli ini adalah sebuah tas, dan tas ini adalah, kalau dibilang ini adalah tas termahal di hidup gue. Ini tas termahal di hidup gue. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena sebelumnya tuh gue beli selalu banyak tas. Tas gue tuh banyak guys, tas gue tuh banyak banget. Tapi harganya tuh kayak kisaran seperti even like ke 100.000, 70.000 yang paling murah. Dan setiap tas yang gue punya dulu itu mereka tuh punya pelajarannya masing-masing gitu. Kenapa? Karena selama gue tinggal di Jepang, gue tuh pernah belajar kalau mempunyai barang penting itu harus berada di tas yang benar-benar kita percayai gitu kan. Kenapa? Karena apa ya, kita tuh nggak tahu kalau misalnya kita kemana gitu kan. Even like kita niatnya mau jalan-jalan ke sini, tapi kita nggak akan tahu di tengah jalan itu akan ada kejadian apa, kita nggak akan tahu, yang melibatkan seperti dompet, stempel, paspor, atau kayak buku rekening bank gitu kan. Dan karena tas gue yang kemarin tuh banyak, jadi barang-barang itu tuh nggak kekumpul dalam satu tas gitu guys. Jadi ada, kadang tuh kalau di tengah jalan di luar, iya aku lupa nih ada di tasku yang ini nih, oh iya ada di tasku yang ini nih gitu kan. Nah jadi kadang tuh suamiku juga kadang kewalahan juga gitu kan. Aku kalau bawa barang-barang sesuatu hal yang berharga tuh selalu gue bilangnya lupa di tas yang ini, ternyata di tas yang ini gitu kan. Nah jadi setelah gue mikir mungkin sekali-sekali ya kita beli barang yang kayak agak mahal sedikit gitu kan, agak branded sedikit, biar barang di situ ditaruh barang-barang gue yang paling berharga gitu kan. Dan di video kali ini gue bakal unboxing tas itu. Dan here we go, this is it. Nah jadi ini dia guys. Ini gue belum buka sama sekali. Nah jadi dia tuh mereknya adalah Michael Kors ya, Michael Kors. Dan untuk tahu harganya pasti ada di dalam. Kita lihat sama-sama. Dan seperti kalian tahu, ini kemarin kenapa dia ada plastik-plastik kayak gini, karena kemarin itu kan gue belinya ke toko. Nah, gue ke tokonya langsung, tapi pada saat itu tuh lagi hujan deras gitu. Dan pegawai toko itu baik banget guys. Even like service-nya tuh bener-bener ya gitulah, dia kayak inisiatif sendiri. Oh di luar tuh hujan ya, jadi tasnya dibungkus sama ini gitu. Jadi ini sampai plastiknya pun nih gue belum buka gitu. Jadi kalau kalian mau tahu gimana sih kayak attitude-nya para pegawai-pegawai toko-toko yang kayak seperti Michael Kors, Dior, atau Coach, atau pokoknya toko-toko branded gitu ya, bagaimana attitude pegawai-pegawainya, mereka tuh sumpah seprofesional itu. Even gue nggak pemikirannya sampai situ, tapi dia yang inisiatif sendiri gitu guys. Jadi kan gue pikirnya ya udah deh, tanpa plastik ini juga gue lari aja ke mobil gitu kan, masukin ini. Tapi mereka enggak, mereka langsung bungkusin dengan cantik, secantik kayak gini, dan ngasih aku gitu seperti ini, sampai diantarin sampai ke depan toko gitu, dan bilang terima kasih sudah membeli di toko kami, sampai dikasih pita juga nih sama mereka gitu. So mari kita buka isinya seperti apa, let's go. Gue kemarin sebenarnya udah lihat sih modelnya kayak gimana gitu kan, karena kemarin gue datang ke tokonya gitu kan. Cuma yang versi unboxingnya adalah di video ini gitu. Mereka tuh bungkusnya tuh rapih banget guys, tuh di selotipin gitu kan. Oke, jadi kita buka kayak, jadi dalamnya kayak gini.
Cicang, jadi ada kantongnya lagi, tulisannya Michael Kors. Biasanya kan kalau tas-tas pembungkus gini kan biasa ada bulu-bulunya gitu kan. Ini enggak tuh. Di gini-gini pun tuh enggak ada bulunya keluar gitu kan. Jadi, well, ini udah didesain bagus banget ketika ada orang yang mau beli tas Michael Kors gitu. Kayak gini dia guys. Cicang, cicang. Oke, dan ini dia tas yang gue beli. Dan gimana menurut kalian guys? Ini cocok gak sih sama aku kayaknya? Nah, seperti kalian tahu, ini depannya seperti ini. Ada tulisan Michael Kors-nya. Nih. Iya, dan bener-bener ini kayak, ya kayak gitulah, kayak tembaga asli gitu kan ya. Gimana sih kok tembaga? Iya gitu ya? Well, oke, fine. Dan ini di depannya ada lagi gantungan. Nah, ini gantungan Michael Kors juga. Nih Michael Kors. Dan kita buka isinya. Dan jadi sebelum beli itu, jadi waktu gue berada di store Michael Kors kemarin itu, jadi pegawainya tuh masih sempat ngecekin gitu loh guys. Kayak ada nggak nih yang kegores-kegores atau ada yang kotor gitu kan. Terus kayaknya ini ada deh yang putih-putih sedikit gitu kan. Nah, mereka tuh ambilin lagi stok yang lain tapi modelnya sama guys gitu. Jadi pegawai di sana tuh emang sebaik dan seprofesional itu gitu kan. Beda banget sama review-review orang-orang yang di Indonesia tentang toko-toko Michael Kors yang ada di Indonesia gitu kan. Well, pokoknya seprofesional itu, even orang yang nggak jadi beli pun masih tetap disapa, terima kasih sudah datang ke toko kami gitu. Dan ya pokoknya gue nggak nyesel lah pokoknya intinya, dengan pelayanan mereka bagus banget. Dan di dalamnya, ini dalamnya seperti ini, dan ini ada talinya juga. Nah, dan ini bisa dicantolin juga. Dan ini kita lihat nih, kita lihat detailnya. Talinya ini ada, bahkan ada tulisannya Michael Kors nih, kasih nih tulisannya Michael Kors. Dan talinya juga well, se-elegan itu. Pokoknya ini elegan banget guys. Nih, gua nggak percaya gue sampai punya tas elegan ini, karena tas gue tuh seperti kalian tahu ya, kalau kalian ngikutin Instagram gue tuh, tas gue tuh nggak ada yang kayak se-elegan kayak gini gitu kan. So this is my first bag, my elegant bag, my first elegant bag. Dan ini gue bakal lebih pakai seperti ini. Nah gini, gue lebih suka tas lempang kayak gini guys, daripada tas yang gue kayak giniin banget gitu, kayak pergi kondangan gitu kan. Gue nggak gitu, soalnya kan kalau di Jepang kan kadang kalau kita kemana-mana kan, kadang kita naik kereta, kadang kita naik mobil, turun dari mobil kita naik kereta lagi. Dan itu kalau diginiin lagi kan, aduh, bahu tuh sakit terus berat gitu kan. Dan kadang tuh kalau gue tuh pergi kemana-mana itu kan pasti sekali pergi tuh adalah durasinya 2 jam, 1 jam sekali pergi. Dan selama di dalam transportasi itu, gue tuh nggak sadar kalau barang-barang gue tuh ternyata dalamnya banyak gitu. Karena di tengah jalan tuh kadang gue beli roti, beli minuman, dan akhirnya gue masukin ke dalam tas itu, dan akhirnya tas itu menjadi berat gitu kan. Dan here we go, jadi gue beli tas yang selempang seperti ini gitu, karena selain desainnya, warnanya juga gue suka banget gitu. Oke, dan what's in my bag, jadi apa yang biasanya gue masukin ke dalam tas gue. Jadi yang pertama-tama gue masukin ke dalam tas gue itu adalah, yang paling penting adalah dompet. Nih, jadi dompet nih. Nah, jadi kenapa dompet? Karena ya dompet tuh dalamnya ada identitas, ada uang tunai, ada uang ini, ada ATM, ada kartu poin. Nah, jadi di Jepang itu setiap toko itu pasti ada kayak menyediakan poin to kado arimasu ka gitu, poin to kado gozaimasu ka, kayak gitu kan. Jadi ada kartu poin gak gitu. Jadi kartu poin itu adalah kartu dimana kita mengumpulin poin terus kita tukerin sama barang, sesuatu hal yang kita bisa beli gitu. Jadi bisa dapat diskon dan lain-lain seperti itu. Dan jadi yang paling penting itu adalah dompet, karena dompet itu ada SIM, ada kartu identitas, ada uang tunai dan lain-lain. Jadi yang paling penting itu adalah dompet. Kayak kita masukin dulu, apakah worth it masuk di tas elegan ini. Dan yang kedua ini adalah pastinya masker ya, masker. Kenapa masker ya? Seperti kita tahu, meskipun COVID mungkin sekarang agak menurun, tapi gue tetap masih mengikuti prokes, berusaha untuk mengikuti prokes, karena kalau gue terkena di sini ya bakal ribet masalahnya gitu kan. Jadi gue tetap mengikuti prokes. So
gue tetap sediain masker. Oke, gue tetap sediain masker. Dan yang ketiga ini adalah airport bandara, AirPods. Oke, jadi yang AirPods. Nah, kenapa gue butuh AirPods ya? Karena ini kalau misalnya pada saat gue pergi tanpa suami gue, misalnya gue ngurus sesuatu kayak misalnya ngurus sesuatu seperti ini, seperti itu, yang mengharuskan gue di kereta kayak seperti 2 jam, 3 jam di kereta gitu kan, gue butuh banget AirPods guys gitu. Karena AirPods tuh serasa kita menciptakan speaker kita sendiri di dalam kehaluan kita kayak AirPods ya, AirPods. Dan yang keberapa tadi? Keempat, kacamata. Kenapa? Karena even like gue pakai kontak, even like ini sekarang di video kali ini kan gue pakai kontak lens, tapi gue sebenarnya belum terbiasa pakai kontak lens guys. Gue masih lebih nyaman pakai kacamata. Even kalau dilihat, kalau gue selfie pakai kacamata emang kayak seperti ibu-ibu, kayak seperti nenek-nenek, tapi bodo amat, yang penting mata gue nyaman gitu kan. Jadi gue tetap membutuhkan kacamata dimanapun, karena gue sebenarnya matanya udah minus juga dua-duanya, karena selama ini gue kerja di depan komputer terus gitu kan. Nah, jadi kacamata yang keempat. Nah, yang kelima adalah buku tabungan. Kenapa buku tabungan? Karena buku tabungan itu penting. Even like ada beberapa tempat, atau ada beberapa kayak misalnya kita tiba-tiba mau kemana gitu, misalnya mau mengurus visa, mau memperpanjang visa, biasanya mereka tuh membutuhkan sejarah rekening koran. Sejarah emang ada sejarahnya, maksudnya kayak daftar pemasukan dan pengeluaran kita di dalam rekening itu gitu. Jadi ini juga kadang dibutuhin gitu, dan kadang juga gue tinggal gitu. Nah, itu yang bikin gue tuh kesal sama diri gue sendiri gitu. Gue lupa bawa, dan gue tuh selalu ingetnya tuh, oh iya ya ada di tas itu gitu kan. Nah, itu gue kesel banget guys. Ada nggak sih yang kayak gitu ya kan? Nah, terus yang keberapa tadi ya? Dan yang keenam adalah stempel, atau bahasa Jepang adalah hanko. Kenapa hanko? Karena di Jepang itu orang lebih percaya dengan stempel daripada tanda tangan. Nah, jadi kalau kalian mau tahu nih, stempel aku kayak gini nih, stempel merah kayak gini. Nah, di Jepang itu ini adalah sebagai bukti tanda tangan. Nah, jadi ini udah didesain sesuai dengan nama kita guys. Jadi namaku kayak huruf katakana gitu di sini. Terus ketika mau pengurusan bank, bikin asuransi dan lain-lain, ini hanko atau stempel tuh dibutuhin pada saat pihak-pihak sana itu meminta tanda tangan dari kita gitu. Jadi ini dibutuhin banget gitu pada saat pengurusan berkas. Hanko, namanya hanko atau stempel tanda tangan. Oke. Terus stempel tanda tangan udah, itu yang beberapa lagi adalah bedak dan hand cream. Bedak dan hand cream. Kenapa gue butuh bedak dan hand cream? Nah, jadi yang pertama-tama ini bedak, karena even like kalau di gue make up itu kan gue tetap udah pakai foundation, udah tetap pakai cream gitu kan. Tapi kadang tuh bedak tuh udah hilang gitu kan, gara-gara pakai masker lah, gara-gara di kereta kelamaan lah, gara-gara ya pokoknya gitu lah, yang bikin efek bedak itu menghilang dengan sendirinya, luntur dengan sendirinya gitu kan. Nah, jadi gue selalu bawa bedak gitu. Dan kadang kalau make up tuh gue sebenarnya jarang bawa make up ya guys ya, gue lebih sering tuh bawa bedak gitu, karena bedak tuh untuk jaga-jaga biar kalau kita mau masuk gedung, mau masuk ketemu orang gitu, nah kita tuh masih tetap stunning ya itulah. Dan ini kalau mau kalian tahu, ini tuh bedak, sebenarnya ini adalah bedak sampel mereknya Dior, tapi gue nggak beli guys, jadi ini tuh gratis. Jadi kemarin itu gue ikut kayak campaign di aplikasi di Jepang gitu. Nah, terus tuh gratis memilih beberapa produk gitu kan. Nah, terus gue pilih yang ini, gue kira tuh bedak, ternyata sampel dari produk bedaknya Dior gitu kan. Dan meskipun sampel, ini tuh banyak banget guys tuh. Gue udah pakai sekitar 4 bulanan dan ini belum habis. Gue masih tetap pakai, padahal ini sampel loh, sampel dan belum habis sama sekali. Jadi bedak itu adalah sesuatu barang yang bisa kita beli setahun atau 2 tahun sekali ya, kalau menurut aku gitu kan. Nah, jadi
ini adalah bedak yang cocok banget sama kulit aku, tapi mereknya Dior guys. Jadi ini gue khawatir kalau misalnya dia habis, ini kan sampel nih, kalau dia habis tuh gue harus beli gitu, dan ini mahal gitu kan. Oke. Dan yang terakhir ya, tadi udah dibilang ya, hand cream. Kenapa hand cream ya? Karena seperti kalian tahu, jadi Jepang itu negaranya itu kayak kering gitu kan, karena ada musim dingin, musim gugur gitu kan, atau musim semi. Nah kadang tuh musim gugur, musim semi, musim dingin, nah itu tuh kayak bikin kulit kita tuh kayak kering gitu loh guys. Tuh kadang tuh kulit aku tuh retak-retak sendiri kulitnya, apalagi kulit yang di ujung jari ini kan, itu kan kadang suka retak gitu kan. Nah itu yang dibutuhin tuh kadang kalau pergi-pergi atau kemana-mana tuh kita butuh hand cream, karena kalau kita mau melakukan kegiatan seperti kita memegang sesuatu, nah itu tuh rasanya kayak licin banget loh guys gitu, dan itu nggak nyaman banget. Jadi kalau dipastikan kalau kita mau melakukan sesuatu di luar, gue tuh selalu banget pakai hand cream biar kalau tangan gue tuh lembab, dan kalau mau lakukan sesuatu tuh nggak kering gitu loh, nggak licin gitu kan ya gitu. Jadi karena tangan gue tuh sebenarnya jarang berkeringat gitu ya guys, jarang berkeringat banget gitu kan. Nah jadi hand cream tuh harus selalu ada di tas, harus selalu stay gitu. Dan itu yang terakhir. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Jadi itu dia, sekian dari video aku yang unboxing tas baru, sekaligus juga dengan apa yang sebenarnya gue masukin ke dalam tas. Dan buat teman-teman yang kepo, harganya berapa ya gitu. Oke, gue cariin harganya berapa ya. Oke, di sini nggak ada. Oke, jadi ini ada kayak semacam kartu gitu, packle tulisannya. Kita buka ini apa, dan harganya itu ternyata murah banget guys. Jadi dari harganya itu sekitar, jadi gue lihat itu kemarin dipajangin di sini tuh harganya itu sekitar 77.000 yen, 77.000 yen ya, atau sekitar berapa juta. Nah sekarang itu di diskon 70%. Nah jadinya tuh seperti ini. Totalnya itu sekitar segini guys. Nah atau sekitar totalnya menjadi 2.700.000. Oke, seperti itulah. Dari yang harganya segitu menjadi segini gitu. Dan seperti biasa lagi guys, I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya. Dan seperti biasa guys, seperti biasa terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena kemarin tuh kan gara-gara gue jarang bikin konten tuh subscriber gue nggak naik. Jadi tolong di subscribe ya guys, tolong di subscribe, di like, nyalakan loncengnya ya, biar gue bisa beli tas lagi kayak gini gitu kan. Amin ya robbal alamin. Dan see you in the next video lagi selanjutnya. Bye bye.